Sebelumnya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis kan jadinya kalian subscribe. Di subscribe. Sesingkat cerita, ya, untuk kita ketahui bersama dan untuk pengetahuan yang ada di diri kita, ya, deketin sok. Nanti bet terus yang Jadi sing ambil dalam arti kita ini sok ambilannya tok. Terus bet ngambil gambar-gambar ini dulu. Postingan lu. Jadi begini cok, Ya. sesingkat cerita yang kita ketahui bersama ialah mengetahui dan membahas apa itu ajal. Ya. Jadi ajal itu terdiri dari dua golongan. Satu, ajal dalam kerohanian seperti kita mimpi, dan ajal dalam kehidupan nyatanya. Dua ya. Itu. Dalam arti ajal itu terdiri dari dua golongan. Ya. Yaitu ajal secara kerohanian ialah seperti tidur termimpi diri kita mengingat suatu Ya. mengingat suatu apa yang diimpikannya, seperti ketemu orang tua, ketemu saudara, sanak famili, dan lain-lain. Ya. Itu mengapa dalam arti ajal secara kerohanian itu dalam arti sebagai berikut. Ya. Ibaratnya seperti dibawa alam sadar kita, oleh karena itu kita kembali ke diri kita. Karena Ya. Allah menciptakan dua bagian, yaitu secara roh dan secara nyata diri kita. Makanya sebagai manusia diri kita harus mengetahui dua itu. Itu Ya. karena ibarat kata seperti tanaman yang tidak dikasih air dan pupuk oleh karena itu mati. Itulah ajal secara nyatanya. Itu karena begitulah istilah. Dalam arti membahas ini itu, kita apa yang kita ketahui bersama ini kita lontarkan dengan seksama dan dengan pelajaran kita ini. Jadi jangan pernah rasa takut gitu ya. terhadap ajal. Karena ajal secara kerohanian itu ialah dalam arti membangun
rumah tangga yang harmonis, membangun setiap adanya kelancaran dari diri kita, entah dari usaha kita terbantu, entah dari pekerjaan kita memperoleh. Jadi situlah diambillah dari sisi dua positifnya. Iya. Gitu. Karena secara mata batin khusus, yaitu ajal dalam pengertian secara kerohanian, itu kita bertemu dengan saudara-saudara, sanak famili, atau meminta tolong secara lahir batin, yang itu. Mengapa meminta tolong secara lahir batin itu? Karena begini, Cok. Iya. Karena seharusnya yang nyata itu harus bisa mewujudkan secara kerohanian atau meminta maaf. Itu ibarat kasar nih, sekarang banyak, Cok, Ya. makhluk-makhluk yang ada kita ini seperti kuntilanak, pocong, dan lain-lain. Karena maaf itu tidak diterima di bumi. Oh. Jadi asal usulnya dulu itu dia juga manusia dulu gitu. Manusia. Seperti Gandharwa atau Ijo itu manusia gitu. Manusia. Jadi begitu. Jalan ceritanya. Maaf itu dia tidak terima bumi. Nah, itu. Oh gitu, jadi hidupnya ngambang jadi makanya deh. Karena sebagai wujud kita harus bisa membantu atau menolong makhluk-makhluk itu. Kalau itu secara komunikasi lahir batin kita. Oh, secara batin, komunikasi batin. Kan gitu nggak bisa cara langsung deh. Secara batin. Iya. Jadi begitu, Cok. Ya kalau nolongnya harus bentuk apa? Ini kan bisa ucapan doa doang. Secara jaga. Jadi secara bentuk doa yang kita utarakan gitu ya. utarakan. Tetapi secara wujud buktinya. Wujud buktinya harus Wujud buktinya, kalau mempunyai mata batin khusus, ya. dia mengetahui mana keluarganya, Oh. mana saudaranya, mana anaknya. Jadi sebagai wujud manusia, kalau seperti itu kita harus bisa membantu, karena itu untuk kesempurnaannya. Kesempurnaan dia. Ya, untungnya bagi kita apa, Be? Untungnya bagi kita selalu mendapatkan rezeki yang lancar. Oh. Rezeki secara tidak terduga dengan hati kita. Ada kelancaran buat kita. Gitu. Oh, gitu ya, Be, ya. Berarti itu kerjaan itu kita di Allah dalam hati redha. Memudahkan Allah memudahkan segala kenikmatan dan rezeki yang kita dapat. Makanya seperti itu. Iya. Itu kalau memang punya mata batin yang khusus, Yang bisa. yang benar-benar bisa menampakkan, mewujudkan, dan membongkar rahasianya. Oh, situ ya. Kan, Be, Jangan kita praktek saja ibaratnya. kan secara umumnya itu semua
hanya korin aja be. Katanya kalau orang itu kan ruhnya kembali kepada Allah. Tidak. Terus ya gimana keterangan jelasnya? Jadi itu bukan korin, itu bukan jin. Nah, bukan jin. Bukan. Dalam kehidupan nyatanya itu orang. Oh seperti itu. Seperti itu. Roh dia karena Roh dia. yang Karena semasa hidupnya ya itu berbuat dosa, berbuat masalah, membentak orang tua, menganiaya orang tua, dan lain itulah bukti. jadi pocong, kuntilanak, genderuwo, buto ijo. Kayaknya banyak banget deh kalau dilihat dari sosial media itu. Itu. Iya, iya. Yang ada gitu. Itu sebelumnya emang dia makhluk manusia seperti kita gitu ya. Karena mereka nggak sempurna ya. Jadi nggak diterima. Bukan dari ilmunya dari dulu. Kalau misalnya pocong kuntilanak itu memang secara dan ibaratnya seperti itu memang Indonesia. Tapi kalau semacam kayak gondoruo, Foto hijau. foto hijau itu dari keilmuan. Karena orang itu dulunya belajar ilmu Itulah. ilmu salah ya. Salah jalan. Dia pintar lah kayak berarti kayak dukun-dukun tapi yang berbuat banyak menyaya orang gitu. Oh, Jadi asal kita tahu bersama aja. iya. Kalau secara dalam arti wujud nyata kita, tadi kan gue kemarin menjelaskan ada yang secara roh, ada yang secara kerohani, cara wujud nyatanya. Iya. Cara roh dan cara nyata. Nah, Iya. kalau secara nyatanya diri kita kembali kepada Sang Maha Pencipta, itu kita disenang-senangkan. Kita senang pasti itu ya. Tapi kalau orang yang kagak beres mah ya Allah juga nggak makan nerima. Nah, Ya. itulah sebagai gambaran bukti. Wah biasa, tapi kalau jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai di sini. Udah, Cok. Ya. Ya itulah teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya yang menonton channel-channel ini, telah diutarakan dari ruh secara gaib, yaitu guru yang melalui Raga Fikri Jelani, di mana kita diharuskan mengetahui secara wujud nyata dan wujud yang tidak nyata dalam suatu kematian. Kita akan diberikan suatu pelajaran-pelajaran secara singkat melalui ruh Babeh dan melalui raganya Fikri Jelani. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan lebih lanjutnya jangan lupa juga kita nonton terus apa yang telah diterakan untuk selanjutnya dari guru kita melalui Raga Fikri Jelani. Ya, disinilah hanya sekilas info untuk pelajaran-pelajaran kali kita ini, dan kita bisa mempraktekkan dan pengetahuan bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua secara kebersamaan siapapun yang menonton channel ini. Untuk lebih lanjutnya, semoga guru memberikan yang lebih penting lagi untuk kita bersama dalam hal-hal keduniaan secara nyata dan hal-hal untuk secara alam akhir. Jangan sampai kita banyak ibadah, jangan sampai kita ini di alam dunia ini menjemput ajal kita tapi menjadi kerugian, karena kita pengetahuan hanya
cuma satu, secara nyata aja dan secara alam ajal itu kita juga, karena Allah sudah menurunkan segala ilmunya, makanya dikit sedikit kita harus mempelajari dan pengetahuan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, khususnya kami bersama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.